Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang apa saja makanan yang haram. Sebagai orang beriman kita harus menjaga agar hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan, termasuk soal makanan. Apakah ada makanan yang haram atau tidak boleh kita makan? Apa yang dikatakan firman Tuhan soal makanan? Mari kita renungkan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Dalam Markus pasal 7 ayat 18-23 tertulis demikian. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari ayat tersebut jelas saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa bukan karena makanan yang membuat seseorang najis, melainkan hati yang dipenuhi berbagai hawa nafsu dosalah yang membuat seseorang najis di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat 17 tertulis demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat ini mempunyai makna dan implikasi bagi kita yang beriman, yang hidup dalam kuasa kerajaan Allah untuk tidak mempersoalkan dan tidak bergantung pada makanan dan minuman, tetapi untuk hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan hidup tidak menuruti hawa nafsunya yang berlebihan atau berdosa. Hawa nafsu ada yang positif, ada yang negatif. Hawa nafsu makan adalah dorongan yang manusiawi dan wajar yang membuat kita bertahan hidup secara jasmani. Bila sudah tidak ada hawa nafsu makan terus-menerus, maka itu akan menyebabkan seseorang akan mengalami penurunan keadaan tubuh jasmaninya. Akan tetapi hawa nafsu makan yang berlebihan, yaitu sifat rakus, tidak berkenan pada Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita hidup menurut roh dan bukan menurut kedagingan. Semua makanan halal, tidak ada yang haram. Namun demikian kita perlu mempertimbangkan dan mengikuti hal-hal berikut ini. Yang pertama saudara, ikutilah keputusan para rasul dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Keputusan para rasul menyebutkan larangan untuk makan makanan yang telah dipersembahkan untuk berhala, darah, dan binatang yang mati dicekik. Yang kedua saudara, jangan rakus. Tuhan membenci sifat rakus. Itu sebabnya Tuhan menghukum sebagian dari bangsa Israel yang begitu rakus memakan daging burung puyuh yang dikirim Tuhan di padang gurun. Saudara bisa membaca di dalam Bilangan pasal 11. Sifat rakus bertentangan dengan buah roh, yaitu penguasaan diri. Dan orang yang punya sifat rakus hanya fokus pada dirinya sendiri dan tidak mementingkan diri orang lain. Sementara itu di sisi lain sifat rakus mempunyai efek negatif bagi tubuh yang menyebabkan tubuh bisa menjadi sakit karena makanan yang berlebihan. Yang ketiga saudara, jangan jadi batu sandungan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 9 tertulis, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kemudian ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang lain yang akan tersandung imannya karena kita memakan sesuatu, sebaiknya kita tidak memakan makanan itu, agar iman saudara kita itu tidak tersandung dan tidak menjadi lemah. Yang keempat saudara, pertimbangkanlah kesehatan tubuh saudara. Banyak makanan yang aneh sekarang ini, yang sering kita kenal dengan makanan ekstrim,
Ingatlah saudara, agar saudara menjaga kesehatan tubuh saudara. Kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk memilih makanan yang baik bagi tubuh kita. Yang kelima saudara, pertimbangkanlah sesuai hati nurani yang diterangi oleh Roh Kudus. Setiap orang yang dipimpin Roh Kudus akan berjalan menurut keinginan Roh. Hati nurani kita yang dipimpin Roh Kudus akan memberitahukan pada kita mana yang harus kita lakukan, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Saudara dapat membaca 1 Korintus pasal 10. Pada dasarnya semua makanan boleh kita makan dan tidak ada yang haram. Tapi ingatlah bahwa kita perlu hidup menurut pimpinan Roh Kudus dan bukan keinginan hawa nafsu daging kita. Biarlah kiranya renungan ini menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam buat saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada kami, untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami tentang makanan yang boleh kami makan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memerdekakan kami dari dosa, dari maut, dan membebaskan kami dari segala jerat hawa nafsu kedagingan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami belajar hidup seturut dengan kehendak-Mu, tidak rakus, tidak mempunyai sifat hawa nafsu, kerakusan, soal makanan yang berlebihan Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sehingga dalam praktek hidup kami sehari-hari, sehubungan dengan makanan yang kami makan, biarlah hidup kami berkenan senantiasa kepada Tuhan, tidak berdosa di hadapan-Mu, dan tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, pimpin kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.